Assalamualaikum, hi everyone, welcome to our vlog. Aku Najla Adelia sebagai perwakilan dari kelompok pertama tentang Buddhisme. Hari ini aku dan kelompokku super duper excited untuk mengunjungi tempat bersejarah dan penuh kedamaian, yakni Mahavihara Maitreya yang ada di Medan. Nah, aku dan kelompokku berkesempatan untuk mengunjungi sekaligus berbincang langsung dengan pimpinan besar di Mahavihara Maitreya ini, yakni Romo Pandita Satyavira. Nah, aku nggak sendirian nih, aku punya tim atau kelompok, and this is my team. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Just for your information aja nih guys, buat teman-teman yang belum tahu lokasi Mahavihara Maitreya ini. Nah, Mahavihara Maitreya ini berlokasi di sini atau di sini. Mahavihara Maitreya di Medan ini diklaim sebagai salah satu vihara terbesar, bahkan terbesar di Indonesia loh. Luasnya mencapai 4,5 hektar dan terdiri dari beberapa bangunan besar yang dapat menampung ribuan umat. Wow, gede banget ya. Yaps, gak cuman megah, tapi juga mewah. Seperti yang dijelaskan oleh Pandita Satyavira dalam wawancara. Mahavihara Maitreya ini menganut mazhab Mahayana yang bersifat moderat dan masa kekinian mengikuti arus zaman. Inilah salah satu ciri utama dari perkembangan agama Buddha di era modern. Sebelum kita tahu sejarah berdiri Mahavihara Maitreya ini, penganutnya memiliki 3 mazhab utama guys. Yang pertama ada Mahayana atau mazhab yang moderat. Kedua ada Theravada, mazhab yang ortodoks. Ketiga ada mazhab Vajrayana, mazhab yang khas di Tibet. Mahavihara Maitreya bagian dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Mapan Bumi. Nama Maitreya merujuk pada salah satu Buddha dan pendiri agama Buddha sendiri, yaitu Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha Gautama atau Sang Buddha Sakyamuni. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa vihara ini dibangun dengan begitu megah dan mewah? Ternyata ada beberapa alasan yang kuat di baliknya. Pembangunan semegah ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan yang kuat. Kita mendengar tadi tentang kemurahan hati Bapak Mujanto yang memiliki peran penting dalam pembelian tanah. Dukungan finansial yang besar ini memungkinkan pembangunan dilakukan dengan skala yang ambisius, menggunakan material berkualitas, dan menghasilkan bangunan yang mewah dan representatif. Ternyata didasari oleh visi yang kuat, kebutuhan umat yang besar, dukungan yang luar biasa, serta harapan untuk menjadi pusat kegiatan yang penting dan simbol kemajuan agama Buddha. Pembangunan konstruksi awal Mahavihara Maitreya ini dimulai pada 5 Oktober 1999. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya yang komprehensif. Di sini juga ada penyuluhan Dharma yang merupakan ajaran agama yang disampaikan di vihara pada Sabtu hari, Minggu, dan setiap tanggal 1 kalender lunar. Seni dan budaya Mahavihara Maitreya memiliki lembaga bernama The International Nature Loving Association atau disingkat dengan INLA, yang mengajarkan seni dan budaya melalui tarian dan senam yang mengangkat tema alam. Lembaga ini juga mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengajarkan budi pekerti kepada anak-anak. Sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial seperti donor darah yang diadakan di setiap hari Minggu. Melalui semua kegiatan ini, Mahavihara Maitreya menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Kitab suci agama Buddha yang menjadi pedoman hidup adalah Tripitaka. Kata Tri berarti 3 dan Pitaka berarti kelompok atau kumpulan. Jadi, Tripitaka bukan hanya terdiri dari 3 kitab suci, melainkan mencakup lebih dari 5.000 kitab. Tripitaka terdiri dari Sutta Pitaka yang berisi khotbah-khotbah Buddha, Vinaya Pitaka dikhususkan untuk biksu, mengatur kehidupan dan aturan bagi para biksu Buddha. Abhidharma Pitaka berisi ilmu filsafat dan metafisika, dianggap sebagai kelompok tertinggi dalam ajaran Buddha. Di Mahavihara Maitreya, fokus pada utama adalah pada Sutta Pitaka karena kitab ini cocok untuk semua umat Buddha.
Dari segi arsitektur, kita bisa melihat perpaduan antara gaya oriental klasik dan desain modern yang begitu harmonis. Kemewahan dalam desain dan pemilihan material juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya. Keindahan bangunan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang khusyuk dan membangkitkan keagungan ornamen di Mahavihara Maitreya ini. Oh iya, kenapa terlihat lebih banyak patung dengan perut telanjang dengan berbagai ekspresi juga makhluk yang menyertainya ya? Nah, sesuai dengan namanya, Mahavihara Maitreya sangat menonjolkan sosok Buddha Maitreya. Dalam ajaran Buddha, Maitreya diyakini sebagai Buddha yang akan datang setelah Buddha Gautama. Kehadirannya melambangkan harapan akan masa depan yang penuh cinta kasih, kedamaian, dan kebahagiaan universal. Kamu benar bahwa terdapat lebih dari satu patung Maitreya dengan berbagai pose. Pose yang paling umum adalah tertawa atau tersenyum lebar dengan perut besar atau budai. Pose ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Senyum dan tawa melambangkan keramahan, sukacita, cinta kasih, dan optimisme. Kemudian perut besar diartikan sebagai simbol keluasan hati, kemampuan menampung segala hal baik dan buruk, dan kemakmuran. Lalu, bagaimana dengan patung Maitreya bersama makhluk lain? Apakah ada penjelasan terkait hal tersebut? Dari penjelasan Pandita Satyavira, kalau ternyata kelebihan vihara Buddha Maitreya, mereka menjalankan pola hidup bervegetarian, yakni pola makan nabati. Mengapa demikian? Karena pada masa lampau, Gautama dulu ia sebagai seorang petapa yang menunjukkan kasih sayangnya bukan hanya sesama manusia, tetapi juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap hewan-hewan yang dimana ia tidak tega untuk menyembelih hewan. Perlu kita ketahui bahwasanya di agama Buddha itu ada ajaran tentang yakin dan percaya mengenai hukum punarbhava, hukum kelahiran kembali. Percaya bahwasanya manusia tidak hanya hidup sekali dan kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma. Mereka percaya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan atau masa yang akan datang. Dari kunjungan kita ke Mahavihara Maitreya, salah satu yang sangat terasa adalah betapa kuatnya pesan tentang cinta kasih universal dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kemegahan tempat ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai yang diajarkan dan dipraktikkan di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Pandita dan seluruh pihak Mahavihara Maitreya.